Banyak orang yang ingin membuat video dokumenter, tapi video yang dihasilkan adalah sebuah video dokumentasi. Pasti ini sudah salah jalan. Nah, bagaimana tips dan triknya ketika kita ingin membuat sebuah video dokumenter sehingga ceritanya itu bisa diterima oleh penonton? Jangan di skip, simak video ini sampai selesai. Dalam membuat video dokumenter, tip yang pertama, teman-teman harus membuat naskah terlebih dahulu untuk memudahkan dalam pembuatan video dokumenter, untuk memudahkan videografer dalam mengambil gambar. Nah, untuk mempercepat buatan video dokumenter, buatlah skrip video dalam bentuk tabel yang terdiri dari scene 1, scene 2, dan seterusnya, visualnya apa, narasi yang akan dibacakan apa, dan audionya atau backsoundnya itu apa. Nah, untuk memudahkan seorang videografer dalam mengambil gambar, buatlah juga yang namanya adalah shot list yang terdiri dari scene ini, jenis shoot yang digunakan apa, deskripsi visualnya apa. Jadi seorang videografer tidak kebingungan apa yang akan dibutuhkan dalam video dokumenter. Selain menjadi panduan seorang videografer dalam mengambil sebuah gambar, shotlist ini juga menjadi panduan seorang editor. Maka, seorang editor harus mengetahui alur cerita sebuah video dokumenter itu bagaimana, urutannya bagaimana dari awal sampai akhir. Alur cerita yang baik adalah hook, kemudian bumper, isi, CTA, dan penutup. Tip yang kedua adalah teknik pengambilan gambar. Pengambilan gambar yang dilakukan oleh videografer itu menjadi faktor yang sangat penting sehingga video dokumenter yang dibuat itu dapat menghasilkan video dokumenter yang bagus atau baik. Nah, teknik pengambilan gambar yang terdiri dari jenis shootnya apa, angle-nya apa, bahasa kameranya seperti apa, harus pasti. Misal di opening, teman-teman ketika ingin membuat sebuah opening yang berisi narasi memperkenalkan sebuah lokasi, maka teman-teman bisa menggunakan jenis shootnya itu adalah extreme long shot, atau teman-teman jika punya drone menggunakan drone. Kalau teman-teman menggunakan kamera, ambil dari sudut pandang yang tinggi. Perbanyak footage yang menarik sesuai dengan keperluan sebuah cerita. Temanya apa? Teman-teman ambil sebanyak-banyaknya dengan angle yang berbeda, dengan jenis shoot yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kuncinya adalah satu, bahasa kameranya adalah statis. Jika ingin mengambil sebuah gambar atau video untuk keperluan video dokumenter, memerlukan sebuah tripod karena objek yang akan kita ambil itu adalah objek yang bergerak. Misalnya kita ingin membuat video dokumenter tentang kehidupan di pedesaan yang mungkin di situ ada petani-petani yang sedang bekerja di sawah, atau mungkin pedagang yang bekerja di pasar. Aktivitas yang akan kita ambil adalah objeknya itu bergerak. Bahasa kamera yang digunakan adalah statis. Teman-teman hanya membutuhkan angle yang berbeda dan jenis shoot yang berbeda. Misalnya jenis shootnya adalah medium shoot, atau long shoot, atau close up, atau extreme close up. Kemudian angle-nya teman-teman bisa menggunakan bird, atau high, atau A-level, atau low, atau crop. Nah, teman-teman bisa dipilih dari kelima angle ini yang tepat mana. Kuncinya memang satu, bahasa kamera gunakan statis. Kecuali di dalam opening tadi, teman-teman karena ini opening memberitahukan bahwa video dokumenter itu dibuat di mana, maka itu boleh menggunakan bahasa kamera. Bisa pen, bisa tilt. Yang ketiga adalah editing. Di dalam melakukan editing sebuah video dokumenter, sesuaikan dengan jenis atau isi dari video itu.
Kalau misalnya video tersebut menjelaskan sebuah objek yang itu tidak perlu diberikan color grading, ya tidak usah diberikan color grading. Nanti akan berubah bentuk dari objek tersebut. Tip yang keempat, wawancara. Nah, di dalam sebuah dokumenter itu harus menyertakan sebuah wawancara. Wawancara minimal dari 3 narasumber. Kemudian jenis shootnya yaitu gunakan medium shoot, yaitu dari pinggang ke atas, agar ekspresi gestur dari narasumber itu dapat terlihat dengan jelas. Penanya tidak perlu masuk ke dalam frame. Jadi nanti ketika editing, yang muncul di dalam video jadi itu hanya jawaban dari narasumber. Jadi seorang penanya itu tidak perlu tampil di video, tapi bisa dilakukan di belakang layar. Nanti karena yang dibutuhkan hanya jawaban dari narasumber. Karena jawaban narasumber adalah sebuah rangkaian cerita-cerita yang teman-teman sudah buat. Tip yang kelima adalah penggunaan audio. Di dalam pembuatan video dokumenter, penggunaan background itu bisa menambah kesan dan pesan sebuah video dokumenter. Yang penting adalah voice over yang menjelaskan sebuah video atau gambar yang ditayangkan. Buatlah naskah cerita terlebih dahulu, kemudian buatlah VO atau voice over terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan pengambilan gambar. Dalam melakukan pengambilan gambar, seorang videografer hanya mengikuti audio atau naskah yang sudah jadi. Tidak ada gambar-gambar yang nanti itu terbuang. Boleh teman-teman mengambil video yang lain di luar itu, siapa tahu nanti digunakan. Itu namanya B-roll. Nah, tip yang keenam adalah teman-teman harus menyertakan kredit title di akhir. Berikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara tersebut. Jangan lupa berikan siapa yang bertugas, siapa sutradara, siapa pembuatan skrip, siapa videografer, siapa editor, dan sebagainya di kredit title tadi. Kesimpulannya adalah ketika teman-teman ingin membuat video dokumenter, maka harus mengikuti alur cerita, teknik pengambilan gambarnya harus tepat, teknik pengambilan dari jenis shoot, angle shoot, dan pergerakan kamera itu harus dipastikan, dipikirkan. Kemudian editing, voice overnya, dan macam-macamnya. Teman-teman yang mungkin video ini sampai ke teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang lebih dari apa yang sudah saya jelaskan di sini, boleh ditambahkan di kolom komentar agar sumber informasinya bisa dari teman-teman yang mungkin pengalamannya atau mungkin pemikirannya atau mungkin ilmunya lebih dari apa yang saya sampaikan di video kali ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.